Kamu lulus dengan penghargaan, ahli bedah terbaik tahun ini di negaramu. Judul berita, wawancara, kongres medis. Namamu mulai dikenal di rumah sakit di seluruh dunia. Email dari klinik swasta. Undangan ke konferensi internasional. Tawaran dengan angka yang beberapa tahun lalu akan terlihat tidak nyata. Masa depan terlihat sudah tertulis. Cemerlang, pasti, tak tersentuh. Sampai sebuah rumor menghancurkan semuanya. Bukan kesalahan medis, bukan operasi yang buruk. Sebuah rumor. Sebuah cerita yang dibuat-buat tentang dugaan hubungan asmara dengan pasien berpengaruh. Tabloid mengubahnya menjadi skandal. Pers mengulangnya. Media sosial memperbesar. Dan tiba-tiba, dunia yang dulu merayakanmu berhenti menghubungimu. Rumah sakit menjadi sunyi. Klinik meninjau kasusmu. Undangan menghilang. Gelar tetap tergantung di dinding. Bakatmu tetap sama. Tapi dalam dunia nyata itu tidak lagi penting. Reputasi lebih berat daripada pisau bedah. Kamu mulai mencari pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Awalnya mencoba di klinik kecil, kemudian di praktek dokter. Lalu di tempat-tempat yang tidak pernah kamu bayangkan untuk bekerja. Bahkan kamu menerima untuk melakukan botox dengan harga sangat murah. Ruang kecil. Pasien menawar setiap koin. Bakat bedahmu berkurang menjadi jarum kecil estetika. Kamu melakukannya demi uang, tapi terutama demi makan. Setiap hari kamu merasa hidupmu semakin menyusut sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari telepon berbunyi. Nomor tidak dikenal. Kamu angkat. Suara tenang berbicara di ujung sana. Kata dia mewakili sebuah organisasi. Tidak disebutkan yang mana. Tapi menyebutkan hal lain. Mereka membutuhkan seorang ahli bedah. Pekerjaan itu sensitif. Angka yang disebutkan sangat besar. Tampak tidak nyata. Untuk sesaat kamu kira ini lelucon. Candaan buruk dari seseorang yang tahu situasimu. Kamu lebih memilih tidak ikut bermain. Kamu memutuskan untuk berjalan-jalan. Butuh udara. Kota terus beraktivitas seolah tidak terjadi apa-apa. Orang menyeberang jalan. Mobil lewat. Penjual berbicara. Pikiranmu terus memutar panggilan itu. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depanmu. Pintu terbuka. 4 pria keluar. Semua mengenakan masker. Kamu tidak sempat bereaksi. Mereka menangkapmu. Satu menutup mulutmu. Yang lain mendorongmu ke kursi belakang. Mobil melaju. Jantungmu berdebar kencang. Ini bukan lelucon, kata salah satu dari mereka. Seolah membaca pikiranmu. Mata ditutup matimu. Perjalanan berlangsung lama. Atau mungkin hanya beberapa menit. Dengan gugup, sulit untuk mengetahuinya. Mobil akhirnya berhenti. Kamu diturunkan. Berjalan dipandu tangan yang kuat. Pintu terbuka. Lorong, tangga. Penutup mata dilepas. Kamu berkedip beberapa kali. Lalu kamu melihatnya. Kamu kenali seketika. Kamu pernah melihatnya di televisi. Di berita internasional. Dalam laporan tentang kejahatan terorganisir. Sang bos. Terkenal sebagai pengedar narkoba. Terkenal karena serangan. Terkenal karena menghilangkan musuh. Dia duduk di depanmu, memperhatikanmu seperti sedang mengevaluasi sebuah alat. Berapa yang kamu mau untuk mengoperasi wajah seseorang? Dia bertanya dengan santai. Dan kadang-kadang mengeluarkan peluru dari anak buah saya. Kamu menjawab tanpa berpikir. Mungkin karena takut. Mungkin karena harga diri. Kamu menyebut angka sangat tinggi. Tinggi sampai kamu sendiri tidak percaya. Untuk sesaat kamu pikir, kamu menyinggungnya. Tapi dia tersenyum. Saya akan membayar 3 kali lipat, katanya. Kamu sudah masuk. Kamu tahu tepat saat dia selesai menyebut angka itu, dan semua pria bersenjata di ruangan masih menatapmu tanpa bergerak. Tidak ada jalan mundur. Bahkan kalau kamu mau, keheningan menjadi berat. Pikiranmu mencoba menghitung sesuatu, jalan keluar apapun. Tapi kenyataannya sederhana. Kamu tidak berada di rumah sakit.
Kamu tidak menegosiasikan dengan pasien. Kamu duduk di depan salah satu wanita paling berbahaya di benua ini. Siapa yang harus saya operasi? Kamu bertanya akhirnya. Suaramu terdengar lebih tenang daripada perasaanmu. Dia condong ke depan. Jari-jarinya saling terkait di atas meja. Dia memperhatikanmu dengan minat, seolah sedang menganalisis setiap reaksi darimu. Adikku, kalimat itu menggantung di udara. Salah satu pria di belakangnya bergerak sedikit, tapi tidak ada yang bicara. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan sesuatu. Saya perlu dia sama persis seperti saya. Pikiranmu butuh waktu sedetik untuk memprosesnya. Sama persis. Bukan mirip. Bukan serupa. Sama persis. Otak ahli bedahmu mulai bekerja otomatis. Struktur tulang. Tulang rawan. Jaringan lunak. Bekas luka. Mungkin. Sangat sulit. Tapi mungkin. Kenapa? Kamu bertanya. Dia tersenyum tipis. Bukan senyum ramah. Ini senyum seseorang yang terbiasa rencananya berhasil. Karena jika suatu hari aku ditangkap, dia berhenti sejenak. Matanya menatap matamu. Dia akan menggantikan tempatku di penjara. Perutmu menegang. Ini bukan hanya operasi. Ini strategi kriminal lengkap. Asuransi jiwa. Identitas duplikat. Pikiranmu mengulang kalimat itu beberapa kali. Dia akan menggantikan tempatku. Kapan kalian ingin melakukannya? Kamu tanya. Dia tidak ragu, bahkan tidak sedetik. Untuk sesaat kamu kira salah dengar. 15 menit, dia mengangguk. Ruang operasi sudah siap. Kamu melihat sekeliling ruangan. Para pria bersenjata. Kamera, pintu terkunci. Dan kamu mengerti sesuatu. Keputusan sudah dibuat jauh sebelum kamu tiba. Kamu hanyalah bagian terakhir yang dibutuhkan. Jadi saya kira lebih baik kita mulai. Kamu berkata. Dia tersenyum lagi. Kali ini dengan sesuatu seperti persetujuan. Itu yang saya harapkan. Kamu diajak melalui lorong panjang. 2 pria berjalan di depan. 2 di belakang. Tidak ada yang bicara. Tempat itu terlihat seperti laboratorium darurat di dalam bangunan terbengkalai. Pintu besi. Lampu putih. Saat kamu masuk ke ruangan berikutnya, kamu langsung mengerti. Mereka tidak mengimprovisasi apapun. Wanita itu tertidur, terikat di ranjang operasi, bernafas perlahan di bawah pengaruh anestesi. Kamu mengamati dengan seksama. Pikiranmu menganalisis setiap detail, bentuk dagu, struktur wajah secara keseluruhan. Tapi tidak cukup. Pipi berbeda, garis rahang juga, hidung sedikit lebih lebar. Tanpa operasi, mereka tidak akan tertukar. Bahkan dari jauh, kamu berjalan mengelilingi ranjang. Lampu operasi menyala di atas kalian. Ruang sudah siap. Alat bedah tertata rapi. Pisau bedah, penjepit, jahit, implan. Piringan logam berkilauan di bawah cahaya. Monitor jantung terpasang. Ventilator, anestesi. Semua sudah disiapkan. Terlalu siap. Seolah mereka sudah mengantisipasi setiap kebutuhan. 8 orang berada di ruangan itu, berpakaian seperti asisten bedah. Tidak tampak seperti dokter, tapi mereka waspada, menunggu instruksi. Salah satu dari mereka bicara, "Kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan, dokter." Pikiranmu butuh waktu sebentar untuk menerima apa yang terjadi. Kamu berada di ruang operasi gelap, dengan 8 asisten yang tidak kamu kenal, dan seorang pasien yang harus menjadi orang lain. Kamu bernafas perlahan. Saya butuh 1 menit, kamu berkata. Tapi kamu butuh kurang dari itu untuk menyukai video ini dan berlangganan channel. Mereka menunjuk ke kamar mandi. Kamu masuk, menutup pintu, melihat dirimu di cermin. Matamu terlihat lebih lelah daripada yang kamu ingat. Kamu menyalakan keran. Air dingin menyentuh tanganmu, membasahi wajah. Tarik nafas dalam-dalam. Pantulanmu mengembalikan kebenaran sederhana. Beberapa minggu lalu, kamu adalah ahli bedah bergengsi. Sekarang kamu akan melakukan operasi untuk organisasi kriminal.
Tapi kamu juga tahu hal lain, dan sekarang seseorang mau membayarnya. Kamu mematikan air, mengeringkan tangan. Saat kembali ke ruangan, semua menunggumu. Kita mulai, kamu berkata. 6 jam berikutnya berlalu dalam keadaan aneh. Konsentrasi penuh, sayatan tepat, penyesuaian milimetrik, tulang, tulang rawan, jaringan. Setiap keputusan mengubah hasil akhir. Asisten mengikuti setiap instruksi. Penjepit, jahit, kasa, implan. Sang bos mengamati dari balik kaca, tidak bergerak, tidak berbicara. Ketika kamu akhirnya menempatkan jahitan terakhir, melihat wajah pasien, bernafas, stabil, hidup, dan ketika pembengkakan hilang, tidak ada yang bisa membedakan mereka. Baik penjaga, polisi, kamera, bahkan keluarga dekat. Mereka kembar, sempurna. Dan saat itu kamu mengerti sesuatu yang mengganggu. Kamu baru saja membangun danian kebohongan terpaling berbahaya dalam kariermu. Sang bos menepati janjinya. Uang masuk ke rekeningmu. Lebih banyak uang daripada yang bisa ditawari sistem hukum padamu. Hari itu hidupmu berubah. Pekerjaan barumu dimulai. Jika mereka memanggilmu jam 9 pagi, kamu pergi. Jika mereka memanggil jam 9 malam, kamu pergi. Jika mereka memanggil jam 4 pagi, kamu menyembuhkan luka, mengeluarkan peluru, membangun kembali wajah, menghasilkan jutaan, dilengkapi perlindungan 24 jam, dan sesuatu lagi, rasa hormat. Dunia hukum telah mengusirmu. Tapi di sini, kamu dihargai. Suatu malam teleponmu berdering. Itu sang bos. Suaranya terdengar berbeda. Putus asa. Saya perlu kamu datang sekarang. Tidak memberi penjelasan. Kamu memakai helm. Naik motormu. Mengemudi secepat mungkin. Saat tiba di tempat persembunyian, semua terlihat tegang. Khawatir. Sang bos muncul. Mereka menembak adikku. Katanya. Matanya menatap matamu. Kamu harus menyelamatkannya. Hidup kita tergantung pada itu. Kamu masuk ke ruang operasi. Melihatnya di ranjang operasi. Lukanya parah, darah membasahi spray. Kamu mulai bekerja, tapi ada yang mengganggu. Ada sesuatu yang tidak cocok. Kulit, bekas luka, detail. Wanita di meja tidak memiliki bekas operasi yang kamu lakukan. Pikiran itu tetap mengganggu, tapi kamu tidak punya waktu. Beberapa jam kemudian, kamu berhasil menstabilkannya. Keluar dari ruangan, kamu berkata, dia belum aman. Duduk untuk beristirahat. Tapi saat memutuskan untuk melihatnya lagi, segalanya meledak. Ledakan dahsyat. Dampaknya melemparmu beberapa meter. Kamu tidak mengerti apa-apa. Kamu melihat perut. Sepotong kaca tertancap di dadamu. Kamu tahu artinya. Tanpa operasi cepat, kamu akan mati. Berusaha maju. Sampai ke ruangan. Sedikit sisa darinya. Kamu pikir mendengar suara. Ini bukan permainan. Dan semuanya menjadi gelap. Kamu terbangun di ranjang operasi. Kamu telah dioperasi. Kamu telah diselamatkan. Tapi kamu tidak berada di rumah sakit. Alarm berbunyi. Pintu terbuka. Sang bos masuk. Mendekat. Menggenggam tanganmu. Kamu tahu siapa saya? Pertanyaan itu berat. Lalu kamu mengerti. Suara. Bekas luka. Wanita yang kamu operasikan sekarang adalah sang bos. Sang bos asli telah digantikan. Hidupmu bergantung pada jawabanmu. Kamu adalah bos, katamu. Dia tersenyum. Benar. Dia mengatakan kamu akan sembuh dalam seminggu. Kamu bisa kembali ke bisnis. Kamu bertanya tentang adiknya. Dia menjawab masih hidup. Melarikan diri ke negara lain. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatmu ragu. Hari-hari berlalu. Lukamu sembuh. Kamu kembali ke tempat persembunyian. Sang bos menunggumu. Sekarang kamu akan tinggal di sini. Dia berhenti sejenak. Dan saya akan membayarmu lebih sedikit. Dia mengatakan setelah serangan mereka harus mengurangi biaya. Kamu melihat pria di sekitar. Wajah mereka. Tatapan mereka. Kamu mengerti sesuatu. Menjadi karyawan di sini
atau tahanan, hampir sama saja. Kamu mengangguk, tapi di dalam hati kamu membuat janji. Di malam hari kamu bertemu yang lain, tahanan lain. Mereka merencanakan serangan. Satu tombol, satu ledakan, dan semuanya berakhir. Keesokan harinya, mereka mempersiapkan semuanya. Kegugupan menggerogoti kamu. Kamu pegang detonator. Harus menekannya saat dia sendirian di ruang mobil. Tapi ketika saatnya tiba, dia masuk ditemani. Pria tak bersalah, penjaga, pengemudi. Jari kamu ragu. Kamu tidak ingin membunuh semua. Lalu seseorang merebut tombol darimu. Mereka tidak tak bersalah, katanya. Kami juga tidak. Dan menekan tombol. Ledakan sangat besar. Mobil memperbesar api. Saat kamu terbangun, kamu masih hidup. Sekali lagi. Tapi kamu tidak bertanya kenapa lagi. Kamu bangkit dari puing. Seperti yang selalu kamu lakukan. Tubuhmu sakit, pikiranmu kosong. Tapi jiwamu tetap utuh. Hanya sedikit pria masih berdiri. Seperti kamu. Mereka menatapmu. Mendekat. Mengenalimu sebagai pemimpin. Kamu tahu sekarang mereka membutuhkan seorang pemimpin. Kamu tahu mereka tidak akan membunuhmu. Dan yang tidak kamu duga adalah, satu persatu, mereka berlutut di depanmu. Yang tertua mengangkat kepala. Bos, kamu diam. Kamu akan mengambil posisi yang tidak pernah kamu minta, impikan, atau rencanakan. Dan kamu mengerti sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang mungkin seharusnya kamu mengerti lebih awal. Tidak peduli apa yang kamu rencanakan untuk dirimu sendiri. Tidak peduli pengetahuanmu. Tidak peduli gelarmu atau apa yang pantas kamu dapatkan. Sekali lagi, hidup akan memberimu apa yang dia inginkan untukmu. Kamu ingin menjadi ahli bedah dan dikagumi orang lain. Sekarang kamu akan menjadi bos mafia dan dihormati oleh sisa dunia.